Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai tugas pengganti UAS dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Aisyah Hurul Ain. Saya Javiera Nafisa Rizky Nugroho. Saya Muhammad Fadila Fitlawan, saya Rizwan Danova Ramadan. Nah, dari latar belakang mengenai penugasan kami. Dalam perancangan kapal, bentuk lambung itu tidak dipresentasikan sebagai objek kontinu sejak awal, melainkan pendekatan numerik berbasis data diskrit. Oleh karena itu, matematika numerik berperan penting dalam merekonstruksi geometri full, menjamin kontinuitas dan fairness bentuk, menjadi dasar perhitungan hidrostatik dan resistance, dan juga kesalahan numerik pada tahap awal akan terpropagasi hingga tahap analisis performa kapal. Tujuan kita dari presentasi ini yaitu untuk menjelaskan tahapan pemodelan full berbasis numerik, menguraikan peran parametrik dalam pengendalian bentuk. Yang ketiga, menunjukkan keterkaitan langsung antara geometri hull, hidrostatik, dan resisten. Dan yang terakhir, menunjukkan pemahaman konseptual bukan hanya penggunaan pada perangkat lunak. Pada tahapan analisis yang digunakan dalam pemodelan yaitu yang pertama, data point full. Yang kedua, ada pembentukan surface 3D. Yang ketiga, ada line spline drawing. Yang keempat, ada pemodelan parametrik atau rasional Bezier. Yang kelima, ada analisis hidrostatik. Dan yang terakhir, ada analisis resisten. Setiap tahapan itu nanti bersifat saling bergantung secara numerik. Untuk dari kita pembahasannya ada beberapa tinjauan. Yang pertama, ada data point full yang merupakan kumpulan titik koordinat 3 dimensi yang mendeskripsikan bentuk lambung kapal secara diskrit. Secara numerik, ini memiliki karakter diskrit dan tersegmentasi, disusun berdasarkan station, waterline, dan juga buttock. Dan yang terakhir ada rentan terhadap noise dan ketidaksmutan. Di surface 3D ini dibentuk melalui interpolasi numerik dari data point hull. Surface hull yang baik itu harus memiliki beberapa poin yang seperti di sana. Line spline sendiri itu merupakan representasi dari dua dimensi dari surface 3D yang diperoleh melalui irisan numerik. Line spline itu terdiri dari body plane, shear plane, dan juga half grid plane. Rasional Bezier merupakan kurva parametrik yang dilengkapi dengan bobot wake dan juga control plane. Keberadaan wake itu memungkinkan kita untuk mengontrol lokal terhadap bentuk, fleksibilitas dalam firing hull, dan juga representasi geometri dari kompleksnya. Metode ini banyak digunakan di perkapalan modern. Di resisten itu merupakan gaya hamba total yang dialami kapal saat bergerak. Secara umum terdiri dari frictional resistant, wave making resistant, dan juga firm resistant. Di analisis hidrostatik bertujuan untuk menentukan karakteristik keseimbangan kapal dalam kondisi diam. Parameter utamanya ada displacement, letak pusat apung, water plate area, dan juga stabilitas awal. Ini kode yang akan kita buat dan kita running. Caranya yaitu yang pertama, kita akan mengambil data control point sebagai dasar pembentukan geometri hull. Yang kedua, ada membentuk permukaan 3D hull dari koordinat numerik hasil pemodelan. Yang ketiga, kita akan mencerminkan permukaan terhadap centerline untuk memperoleh bentuk simetris. Dan yang keempat, kita akan menyajikan visualisasi hull 3D tersebut sebagai verifikasi akhir. Nanti kita akan mengekstrak koordinat X, Y, Z sebagai control point, lalu membangun permukaan 3D lambung, melakukan pencerminan terhadap sumbu tengah, lalu kita peroleh simetris dan menampilkan model 3D tersebut dengan rasio skala. Nah, untuk menentukan order permukaan Bezier, itu kita bisa dari jumlah control point hull kita dengan kritisasi parameter U dan V serta membentuk fungsi basis Bernstein.
dengan mengombinasikan basis dengan control point untuk membentuk surface Bezier. Di situ akan menghasilkan koordinat X, Y, Z, permukaan full yang kontinu dan halus. Lalu selanjutnya ada kode selanjutnya. Di situ akan menentukan kode dan jumlah control point hal dari data koordinat discrete. Lalu kita diskretisasi parameter U dan V serta membentuk fungsi basis Bernstein. Sebenarnya hampir mirip dengan yang tadi. Lalu kita akan mengalihkan control point dengan wave untuk membentuk rasional Bezier surface. Lalu melakukan normalisasi wave untuk menghasilkan permukaan 3D. Oke, selanjutnya kita masuk ke struktur kode buat body plan, di mana pertama untuk menentukan posisi station sepanjang sumbu memanjang kapal dari data koordinat X. Lalu melakukan irisan numerik permukaan Bezier pada setiap station untuk memperoleh body section. Selanjutnya menggambar kontur penampang kanan dan kiri secara simetris terhadap centerline dan akan menampilkan body plan dengan skala seimbang sebagai validasi geometri hull. Lanjut kita ke kode untuk waterline. Pertama yaitu menentukan elevasi waterline dari data koordinat vertikal Z secara numerik dan melakukan irisan permukaan hull pada setiap waterline yang ditentukan, menggambarkan counter waterline sisi kanan dan kiri secara simetris terhadap centerline, dan akan menampilkan waterline sebagai verifikasi bentuk hull pada arah horizontal. Lalu ada kode untuk buttock line, di mana menentukan posisi buttock line ini berdasarkan pada koordinat transversal Y dari model hull. Lalu melakukan irisan numerik permukaan Bezier pada setiap posisi buttock yang telah ditentukan. Selanjutnya akan menghasilkan kurva buttock line sebagai representasi profil longitudinal hull. Nah, menampilkan buttock line untuk evaluasi fairness bentuk lambung pada arah memanjang. Selanjutnya ada kode untuk mendapatkan data kontur, yaitu pertama menentukan rentang station valid dari koordinat longitudinal hull, lalu membagi stationnya secara numerik untuk keperluan ekstraksi offset, lalu melakukan irisan permukaan hull pada setiap station menggunakan kontur, dan akan menyimpan data kontur tersebut sebagai offset untuk analisis dan perhitungan lanjutan. Selanjutnya ada kode untuk menghitung area section dan plotting kurva CSA dengan mengambil data offset penampang dari irisan numerik permukaan hull, lalu mengurutkan koordinat offset untuk memastikan integrasi numerik yang benar, menghitung luas penampang menggunakan integrasi trapezoidal dan simetri hull, dan akan menyajikan hasil sebagai kurva sectional area untuk analisis distribusi volume. Selanjutnya ada kode untuk menghitung CP, CB, CM, dan volume, dan menghitung half grid dan WSA, di mana menghitung volume displacement dari integrasi kurva sectional area sepanjang panjang kapal, lalu menentukan dimensi utama kapal, LBT, dan luas penampang maksimum, menghitung koefisien bentuk hidrostatik CM, CB, dan CP secara numerik, dan akan menghitung half grid tiap section dan mengintegrasikannya untuk memperoleh WSA. Terakhir yaitu membuat layout plotting untuk menampilkan hasil, di mana menghitung parameter hidrostatik dan weld surface area dari model hull numerik, lalu menyusun layout subplot tersebut untuk menampilkan line span, CSA, dan juga surface 3D secara simultan, hingga menyajikan hasil analisis geometrik dan hidrostatik dalam satu tampilan terintegrasi, dan menampilkan nilai koefisien bentuk serta volume sebagai output akhir evaluasi hull. Lalu ini kita masuk ke main script-nya. Sini yaitu membaca data hull dari file Excel dan membentuk parameterisasi awal lambung.
dengan menentukan kontrol point dan membangun surface Bezier sebagai referensi geometri dan memodifikasi wave untuk menghasilkan variasi bentuk rasional Bezier unggul dan akan menampilkan hasil visualisasi dan parameter hidrostatik untuk setiap variasi bentuk. Ini untuk resultnya dan akan di running terakhir ya. Oke, selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya. Baik. Selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang struktur kodenya. Dari di sini kita akan mencari di resistennya. Yang pertama ada kelas dev-nya. Jadi ini berfungsi sebagai konverter data grid geometris. Tujuannya itu mengambil data titik 3D, long offset, height yang tersimpan secara sekuensial dan mereformasi menjadi 3 matriks 2D discrete, yaitu X, Y, dan Z. Di mana format matriks ini adalah persyaratan teknis bagi fungsi visualisasi permukaan 3D MATLAB, misalnya SURF atau MESH. Selanjutnya, ada langkah kunci dalam konstruktornya, di mana ini ada 3 poin, yaitu input matrix. Di sini kita menerima array input 5 kolom, di mana kolom 3, 4, dan 5 menyajikan koordinat X, Y, dan Z yang mentah. Selanjutnya, diidentifikasi dimensinya. Di sini kita akan menghitung ukuran maksimum grid, row, dan kolom berdasarkan data indeks. Lalu rekonstruksi data, di mana ini mengaplikasikan fungsi reshape untuk mengubah vektor koordinat 1D menjadi matriks 2D yang mempresentasikan topologi grid. Dengan proses ini, kelas memastikan data geometri Anda siap untuk dipetakan dan dianalisis dalam ruang 3 dimensi. Selanjutnya, ada dari struktur kodenya. Di sini kita akan memplot permukaan dan metode aksesnya. Ini bertujuan untuk mengambil matriks kontrol, mengembalikan matriks X, Y, Z, dan yang sudah di reset tadi di kontrol awal. Selanjutnya, ada dari surface-nya, ini plot permukaan awal, di mana surface X, Y, dan Z ini untuk membuat plot permukaan 3D, sehingga menciptakan permukaan cerminan, surface X, min Y, Z, untuk memodelkan objek simetris. Selanjutnya ada dari metode pemodelan Bezier ini. Di sini konsep pemodelan Bezier surface itu yaitu yang pertama adalah permukaan Bezier, di mana secara logika matematis ini untuk menghitung permukaan halus yang melewati titik kontrol menggunakan polinomial Bernstein melalui BU dan BV sebagai basis fungsi interpolasi. Perhitungannya yaitu P, U, V, dan BU dikali P kontrol dikali B T per V. Selanjutnya ada rasional Bezier, di mana permukaan Bezier secara rasional. Ini sesuai data dasar NURBS yang memperkenalkan wave pada titik kontrol. Ini memungkinkan pemodelan bentuk geometris kompleks seperti lingkaran atau kurva kerucut yang tidak bisa dimodelkan oleh Bezier non-rasional. Selanjutnya di sini ada kode selanjutnya yang dimiliki 4 poin. Pertama, untuk menentukan order permukaan dan mendiskretisasi parameter U dan V. Kedua, membentuk fungsi basis Bernstein sebagai pembobot control point. Ketiga, mengaplikasikan weight untuk membangun rasional Bezier surface dan melakukan normalisasi. Yang terakhir, menghasilkan surface full continue serta menghitung wet surface area sebagai analisis lanjutan. Di kode selanjutnya, di sini ada 4 poin juga dari pengertian kode ini. Yang pertama, membagi permukaan hull menjadi elemen segitiga dari grid Bezier. Kedua, menghitung luas tiap segitiga menggunakan operasi vektor cross product. Yang ketiga, menjumlahkan seluruh luas segitiga untuk memperoleh luas permukaan setengah halnya atau hull. Yang terakhir, menghasilkan hasil dengan 2 atau mendapatkan total wet surface area kapal.
Iya, itu deh. Nah, selanjutnya di sini kita juga dapat menentukan posisi stasiun dari kodenya. Selain itu juga dari waterline dan butterline dari koordinat hal secara numerik. Poin keduanya yaitu melakukan irisan permukaan Bezier pada masing-masing arah utama lambung. Selanjutnya ada menggambar kontur simetris kanan kiri sebagai representasi line span tersebut. Yang terakhir menyajikan body plan, waterline, dan butterline untuk validasi geometri hal atau hole. Lalu di sini juga ada point offset, area section, dan CSA atau cross section area. Di mana ini memiliki fungsi yang pertama dari point offset tersebut, yaitu memotong permukaan Bezier X base menjadi 50 garis kontur penampang melintang atau cross section. Mekanisme ini menggunakan fungsi kontur pada nilai X yang seragam. Outputnya, koordinat 2D, Y, dan Z dari setiap penampang. Yang kedua, ada area section yang seperti saya sebutkan di awal, itu berfungsi menghitung luas area dari setiap penampang yang dihasilkan. Mekanisme ini menggunakan integrasi numerik, flaps, pada koordinat Y dan Z, hasil dikali 2 asumsi simetris. Outputnya ini yaitu vektor luas penampang, area versus posisi X. Yang ketiga atau poin terakhir ada CSA, curve berfungsi memvisualisasikan distribusi luas penampang di sepanjang sumbu objek. Mekanisme ini membuat plot 2D, yaitu luas atau bisa dilambangkan dengan Y, dan posisi yang dilambangkan dengan X. Visualisasi ini menggunakan patch untuk mengisi area di bawah kurva sebagai representasi visual volume. Selanjutnya, di sini kita juga dapat menghitung volume displacement dari integrasi kurva section area sepanjang kapal. Kedua, menentukan dimensi utama hull dan luas penampang maksimum secara numerik. Di sini kita juga dapat menghitung dari koefisien CB, CM, dan CP dengan penanganan kondisi singular. Baik, di sini bisa saya lanjutkan. Ada dari struktur kodenya yaitu fungsi web yang tadi saya jelaskan atau wet surface area ini mengulas kesan total atau wet area. Langkah satunya menghitung kelita panjang penampang Y sampai Z menggunakan rumus jarak Euclides. Langkah keduanya, di sini kita menghitung luas, dihitung dengan mengintegrasikan keliling basah terhadap panjang objek atau X menggunakan flaps. Hasil dikalikan 2 karena mengasumsikan objek simetris. Oke, poin selanjutnya di kode ini kita menentukan fungsi mengompilasi dan menampilkan semua output perhitungan dan grafis ke dalam satu figur laporan 3x3. Diisi menggabungkan plot rencana garis, body, waterline, sesuai kurva luas penampang dan permukaan VD. Data ini menampilkan hasil numerik dari Calcat dan WSA atau volume, koefisien, dan wet area tadi, atau area basahnya. Selanjutnya. Selanjutnya dari yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, maka di sini kita dapat menentukan resistennya, yaitu tujuannya untuk menghitung titik-titik untuk membuat kurva Bezier 2D yang mulus. Inputnya ini vektor titik kontrol X dan Y. Di mana mekanisme inti ini menggunakan polinomial Bernstein sebagai basis matematis. Perhitungannya, kurva dihasilkan dari perkalian matriks berbasis Bernstein atau BP dengan matriks titik kontrol X atau Y. Outputnya, koordinat kurva akhir X base dan Y base yang halus dan continuous. Selanjutnya di sini akan dijelaskan oleh teman saya, Arifianto.
Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Atau selanjutnya itu ada struktur kode, yaitu ada dua fungsi di situ, di gambar itu. Yang pertama adalah itu fungsi point offset. Fungsi ini itu bertanggung jawab buat memproses titik tentang kapal membatasi pada bagian yang atau pada bagian draft aja. Dia bekerja dengan memanggil point offset untuk mendapatkan titik kontur penampang melintang kapal pada setiap stationnya. Kemudian di fungsi berikutnya di bawah itu ada fungsi area drift at draft. Fungsi ini itu menggunakan data yang telah difilter oleh point offset draft buat ngitung luas penampang dan keliling basah pada setiap station dengan memanggil point offset draft untuk mendapatkan array dari titik-titik station yang sudah dibatasi oleh syarat. Kemudian ada fungsi selanjutnya itu ada fungsi CSA at draft. Fungsi ini itu bertanggung jawab untuk memvisualisasikan kurva luas penampang melintang kapal atau CSA hingga batas syarat air atau draft yang telah memanggil fungsi area draft untuk mendapatkan luas penampang di sepanjang stasiun kapal hingga batas draft. Kemudian lanjut ke fungsi berikutnya yaitu fungsi calculate at draft. Fungsi ini menghitung nilai-nilai hidrostatik utama pada bagian kapal yang terendam air hingga bagian batas syarat tertinggi ditentukan dengan memanggil area di grid at draft untuk mendapatkan luas atau area tulisan penampang atau grid dan stasiun kapal atau ST hingga syarat draft. Kemudian fungsi berikutnya itu adalah fungsi resisten. Fungsi ini itu digunakan untuk menghitung total hambatan kapal menggunakan metode Holtrop atau yang telah disederhanakan yang merupakan penjumlahan dari berbagai komponen hambatan. Kemudian selanjutnya itu ada fungsi calculate ya. Ini itu digunakan untuk menghitung 3 jenis daya yang telah ditentukan yang diperlukan untuk kapal berlayar seperti HP, DHP, SHP, dan juga perhitungan dari fungsi calculate daya ini itu menggunakan hasil perhitungan resisten total pada fungsi sebelumnya. Data dan pemodelan. Jadi kita menginput data dengan memuat dua set data dari Excel, yaitu data geometri dari sheet 1 untuk membangun objek 3 dimensinya dan data tahanan resisten dari sheet 2 untuk validasi. Kemudian ada tahap pemodelan yaitu menggunakan data geometri untuk menghasilkan permukaan Bezier yang halus. Kemudian yang kedua itu ada perhitungan dan visualisasi hasil. Perhitungan ini menggunakan perhitungan numerik dengan metode full resistant, menghitung tahanan total berdasarkan model matematis. Kemudian visualisasinya itu membuat grafik perbandingan. Grafik perbandingannya itu garis biru itu menggambarkan hasil perhitungan dari numerik atau MATLAB dengan kode yang telah kita buat. Kemudian garis merah putus-putus itu sebagai data referensi dari nilai hambatan yang didapatkan dari maksud resisten. Tujuannya itu adalah untuk memvisualisasikan secara jelas perbandingan nilai dan grafik antara hasil perhitungan resisten menggunakan kode MATLAB dan menggunakan maksud resisten. Dan ini adalah hasil compare result antara hasil resisten dengan menggunakan MATLAB dan maksud resisten. Kemudian ini adalah hasil grafik pada maksud resisten. Dan ini adalah tabel graf data nilai hambatan yang didapat dari maksud resisten. Baik, selanjutnya. Di sini saya akan merunning. Tapi sebelum saya merunning, seperti yang sudah dijelaskan tadi, di sini kita mendapatkan dari resistennya versus speed. Terus kita juga mendapatkan EHP, DHP, dan SHP versus speednya di hidrostatiknya. Lalu ada CSA-nya juga atau curve section area.
Selanjutnya di sini seperti yang sudah dijelaskan, di sini kita akan running dari lens plan-nya. Nah, lalu di sini untuk dari control point kapal yang dipakai, ini dari halnya. Di sini ada 135 section. Selanjutnya, di sini kita akan running untuk menghasilkan lens plan seperti yang dipresentasikan tadi. Di sini lumayan lama karena kita mencari dan mendapatkan 7 figur. Ini untuk figur satunya, mendapatkan body plan, line, waterline-nya, dan CSA-nya. Dan ini bentuk dari kapalnya. Seperti ini. Kami menggunakan kapal yang memakai bulbos. Ini untuk figur 3-nya. Ini figur 5-nya juga. Dan ini figur yang terakhir atau percobaan terakhir, percobaan yang ke-7. Nah, ini dari result yang menghasilkan dari CSA digabungkan dengan maksuf. Di sini ada resisten versus speed, RHP seperti yang dijelaskan seperti tadi. Jadi di sini kita membandingkan dari MATLAB atau codingan MATLAB dengan maksufnya. Ini maksuf yang tadi sudah dijelaskan oleh Arifianto Nova Ramadan. Baik, seperti itu saja penjelasan dan pengertian dari mencari kapal atau menganalisis kapal dari hambatan kapal untuk tugas matematika numerik. Begitu saja penjelasan dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.